Jumat Tuhan naikkan penyembahan di masuk ruang maha kudus. Masuk ruang
mari kita sama-sama menaikkan penyembahan ini. Roh Kudus yang
Benar Tuhan, Roh Kudus yang mana selalu menolong kami. Walaupun kami tidak dapat melihat Roh Engkau ya Tuhan, namun kami dapat merasakan kehadiran Roh Kudus di setiap pribadi kami. Seperti kami merasakan angin yang menyejukkan hati kami, demikianlah Roh Kudus-Mu yang boleh merasakan dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, yang selalu memampukan kami, yang selalu meneguh dan menghidurani kami bila mana kami melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Engkau ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu memperhatikan kami. Kami sudah dengar dan melihat kesaksian ataupun merupakan pujian penyembahan PKK ataupun sebulan minggu ini ya Tuhan. Walaupun mereka di sangat umur yang sangat masih muda, namun Tuhan tidak pernah melihat, namun Tuhan tidak pernah mengukur daripada segi umurnya. Namun Tuhan pernah berkata, biarlah anak itu datang kepadaku, dan inilah janji Tuhan kepada anak-anak ini ya Bapa. Bila mana Engkau mengundang anak-anak ini dengan didampingi oleh Engkau ya Tuhan, oleh ini ya Tuhan, masa depan mereka semakin cerah dan semakin teguh, dan mereka semakin menjadi anak-Mu yang melakukan firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus bagi ibadah pagi kami hari ini ya Bapa. Kami adalah makhluk-Mu yang seringkali menyakiti hati Engkau ya Tuhan, di mana kemanusiaan kami yang selalu menyakiti hati Engkau ya Tuhan, yang membuat kami selalu berdosa. Namun pengampunan Tuhan itu tidak pernah sedikit pun terbatas dalam soal mengampuni kami ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar akan kebenaran ya Bapa. Namun kami mau mengundang Roh Kudus ya Bapa di setiap pribadi kami yang berkarya di setiap pribadi kami, agar kami berfokus kepada firman-Mu. Bukan saja kami mendengar, namun kami adalah pelaku firman-Mu, dan kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan ataupun sebagai penyambung lidah Engkau ya Bapa, hamba-Mu ini mempunyai sangat banyak keterbatasan, namun hal itulah yang membawa hamba-Mu ini semakin dekat kepada Engkau ya Bapa, semakin teguh untuk menyembah dan bersaksi tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serta pengucapan syukur kami hanya di dalam nama dan di atas Tuhan Yesus Kristus yang hidup menjadi juru selamat kami. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan sama-sama amin. Oke, persilakan Tuhan. Tepuk tangan untuk GPG. Saya sangat kagum ya. Saya sangat terharu bila melihat GPG ya. Masih sangat terharu karena dulu saya bukan seperti sekolah minggu yang kamu sangkakan ya. Saya ulang pasal lagi-lagi. Mungkin ada jawaban di saya di luar bahwa yang kamu sangkakan saya bukan sebulan minggu yang kamu lihat sebentar tadi ya. Karena waktu saya lahir dahulu, saya dilahirkan dalam keadaan yang beragama jiran sebelah, orang Muslim ya. Nah, walaupun mereka orang Muslim, tetapi mereka buat Aramaiti. Dan saya dididik oleh bapak saya dengan tiada agama. Kami dididik dengan hal-hal yang keras. Bila bapak saya datang di rumah, dia mengamuk, dan kami terjun di jendela. Bila bapak saya datang dari orang mabuk, dari rumah orang yang minum, dia mengamuk. Karena kalau dia minta makanan dengan bapak saya, sudah sejuk itu makanan, lalu dia mengamuk. Dari disitulah kenapa saya katakan
kamu melihat PKK sebentar tadi dan ada yang menyangka bahwa pastor bukan lahir daripada agama Kristen yang sebenarnya. Dan pastor sangat terharu melihat mereka bertumbuh seperti ini, karena mereka mempunyai keluarga ataupun ibu bapak yang mempunyai ada rohanian. Nah, kalau saya menceritakan kesaksian hidup saya itu mungkin tidak pada habis-habisnya. Namun satu hal sahaja yang membuatkan saya menerima Tuhan itu adalah dari hati kita. Ya. Macam mana hati kita mau mencari Tuhan? Baca firman Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi PMM ataupun PKK ya. Apa tema kita pada minggu ini PKK? Apa ada beda? Ayo sarankan semua jemaat Israel di Lohor. Apa tema kita? Apa itu N? Nah, kalau dalam bahasa Melayunya apa? Saya sayang mama, tapi saya cinta mama dan bapak. Jadi saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan ataupun PMM bapak ibu yang diberkati Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita mencintai seseorang ataupun kita kata kita mencintai ibu bapak kita, adik-adik? Apa yang harus kita lakukan? Baik, mari kita lihat dalam Ulangan pasal 5 ayat 16. 16. Ulangan pasal 5 ayat 16 ya. Sudah dapat? Katakan haleluya. Ulangan pasal 5 ayat 16 sudah dapat? Haleluya. Kita pun amin. Jadi pas saya baca, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, sila perhatikan dalam kitab Anda masing-masing. Ulangan pasal 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada Allahmu. Tuhan Allah kepadamu, dia bilang di sana kan. Nah, walaupun teks ini berbeda di zaman sekarang ini, karena ini adalah zaman di mana Yesus pula Tuhan Allah memerintahkan Musa kepada Musa untuk menyampaikan firman Tuhan yang keberapa? Ke-10 firman Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa supaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan di dalam penyampaian itu di mana Musa ataupun Allah mengulangi kembali tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel sewaktu mereka keluar daripada tanah perbudakan pergi ke tanah Kanaan ataupun tanah yang dijadikan Allah kepada bangsa Israel. Ya, itulah itu. Jadi Tuhan mengulangi kembali lalu menyampaikan Musa, dan Musa menyampaikan itu kembali kepada orang Yahudi, yaitu yang dikatakan pada bilang di sana, hormatilah ayahmu.
Dia bilang, jadi saudara, ini masih sesuai ataupun masih relevan dalam kata English itu relevan ataupun masih sesuai, apa sesuai dalam bahasa kurung? Sesuai. Ngam, masih ngam lagi dalam bahasa Sabahan. Dia masih ngam lagi diguna pakai dalam pembelajaran, dalam mengubah etika hidup kita, dalam mengubah disiplin hidup kita, dalam mengubah seluruhan hidup kita yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu ataupun adik-adik PNN yang diberkati Tuhan, apa yang seharusnya yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan kalau kita betul-betul mencintai ataupun mengasihi ataupun kita love mami dengan daddy. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang dikatakan dalam ayat yang ke-16. Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi inilah yang seharusnya yang tertanam ya, dengar ya, PNN, adik-adik kita semua, dengar ya. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, pikiran kita. Dari pikiran kita pergi ke hati kita. Ya adik-adik, dengar ya adik-adik. Apa yang seharusnya kita lakukan? Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Kalau betul-betul kita sayang ataupun kita I love you mommy and daddy, apa yang harus kita lakukan adalah hormatilah ibu bapak kita. Kenapa kita harus menghormati? Bukan saja dalam Alkitab ini menunjukkan bahwa jangan begitu dan jangan begitu, tetapi ada lagi yang seharusnya yang harus kita lakukan. Dan perintah ini juga pernah diulangi oleh Tuhan Yesus. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. Yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga orang bisa sekelilingnya. Tetapi zaman sekarang ini yang harus kita lakukan bagaimana kalau kita betul-betul sayang sama ibu bapak kita. Apa yang harus kita lakukan? Hormati. Dan bagaimana kita menghormati ibu bapak kita? Dan kalau kita sudah menghormati ibu bapak kita, apa faedahnya dan apa implikasinya dan apa kebaikannya kalau kita menghormati ibu bapak kita? Adik-adik ataupun PMM lah yang sudah tua. Apa kebaikannya dan apa faedahnya kalau kita menghormati ibu bapak kita? Saya tanya yang sini apa? Apa kebaikan kalau kita mengasihi ibu bapak kita atau menghormati ibu bapak kita? Alkitab. Panjang umur, ya pandai. Itulah akibat dia kalau kita menghormati ibu bapak kita. Dan apa akibatnya kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita? Kalau kami orang dusun bilang awusu. Apa itu awusu kalau bahasa dusun? Apa itu kalau dalam bahasa Melayu? Patulahan. Apa kalau mulut? Patulahan. Betul kan itu? Ya, memang betul. Kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita, ketulahan itu di mana? Tidak panjang umur. Kalau kita menghormati ibu bapak kita, apa kata firman Tuhan? Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita ini. Jadi dalam baik-baik ini adik-adik bukan sahaja kepada adik PKK, tapi kepada PMN. Sungguh sayang sekali kalau saya mempunyai seorang ayah yang takut akan Tuhan pada ketika dahulu. Mungkin saya bukan seperti begini. Mungkin kamu tidak lihat saya seperti begini. Mungkin saya menjadi seorang cimuka dan sebagainya.
Karena itu adalah cita-cita saya, cita-cita pastor. Tetapi oleh karena tekanan keadaan, bapak saya buat minum, ada duit bikin minum, tetapi bikin belanja kami sekolah tidak ada. Mungkin saya menjadi cikgu, tetapi kalau saya jadi cikgu, kamu tidak jumpa saya balik, kan? Itulah kebaikan Tuhan. Tetapi di saat-saat bapak saya seperti begitu, walaupun dia seorang yang bengis, dia seorang peminum pemabuk, dan kalau bapak saya dulu bukan main judi ya, tapi dia buat sabung ayam pakai pisau. Sekali, 3, 4 kali, 6 kali, perpak. Saya masih ingat itu di game dulu. Jangan kali malam. Karena bapak saya dulu bawa traktor. 2, 3 kali, 4 kali itu aja malayang dan nyawa dia karena pisau. Jadi, kenapa pastor mengatakan seperti begini? Saya tidak melihat adanya terang di cahaya di hadapan saya lewat daripada ibu bapak saya. Walaupun dalam keadaan bapak saya seperti begitu, tetapi dalam hati nurani saya pada ketika itu saya masih menghormati ibu bapak saya. Karena siapalah saya kalau bukan mereka? Takkan saya meletup dari bantuan begitu. Tetapi ada rasanya hati saya memberontak. Dan cara saya memberontak adalah waktu umur saya baru tingkatan 3. Saya tingkatan 3. Saya keluar dari asrama. Dan waktu tingkatan 3 juga itulah sejarah dalam hidup dan dalam gedung asrama itu dan sekolah SMP Matsali pada ketika itu. Bully polisi datang di asrama pergi tangkap kami. Karena kami membawa sabun di dalam gedung sekolah. Karena kenapa? Tiada didikan orang tua. Malahan bapak saya mengatakan seperti itu. Bagus kamu berada di sekolah. Sayang saja duit bikin belanja. Dan itulah yang membuatkan saya semakin memberontak pada ketika dahulu. Namun perjumpaan Tuhan dengan saya, waktu Tuhan menangkap saya, yang ini sangat menyedihkan juga. Sewaktu saya berada di dalam penjara, dan selalu ada orang ataupun jemaat ataupun hamba Tuhan yang mengunjungi saya di sana, yaitu pastor Ibu Kumar, mungkin Peter Maman Ali, pastor Ibu Kumar. Dan yang selalu mengunjungi saya pada ketika itu juga adalah Ibu Muri, istri kepada pengurusi PKK Isai Bisapa. Dan di sanalah mereka memotivasi saya, dan di sana juga saya dibaptis dalam penjara. Kami selama 7 orang menerima Tuhan pada ketika itu. Ya. Jadi itulah mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan. Kita berbalik kepada tema kita. Jauh sudah saya tarik. I love you mommy and daddy. Dan mengapa kita harus menghormati kita? Yang pertama adalah panjang umur kita. Bagaimana kita memperpanjangkan umur kita di dunia ini? Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan setiap hari? Bagaimana kita disukai oleh orang ramai? Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Hal yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana kita mencintai seorang ibu itu adalah menghormati. Hormatilah ibumu. Walaupun ibumu itu banyak kekurangan, ayahmu itu banyak kekurangan, tapi hormatilah mereka. Adik-adik, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya balik di kampung di Ranau,
saya datang kepada bapak saya, lalu saya salah. Dengan mama saya pergi pondok. Nah, kalau boleh-boleh saya minta dukung. Tapi oleh karena saya sudah tua, bikin malu juga kan. Begitu itu kami. Kalau jumpa dengan mama dan dengan bapak, macam yang apa yang lama tidak jumpa, begitulah. Karena kami sadar bahwa orang tanpa orang tua, siapalah kami. Tanpa orang tua melahirkan kami, siapalah kami. Jadi Bapak Ibu ataupun yang seharusnya sekali adalah yang PKK dan DMM ini, bagaimana kita mencintai ataupun I love you Mami and Daddy, itu menghormati. Jangan pula kita minta dihormati, sedangkan sendiri kita tidak menghormati orang lain. Ya. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita menghormati ibu bapak kita? Lakukanlah apa saja yang disuruh. Apa yang selalu ibu bapak kita suruh? Ini PMM yang saya mau tanya. Di PMM perempuan, apa yang mama kamu selalu suruh? Mami kamu selalu suruh? Cuci piring, cuci kain. Pernah kan kamu merungut? Dia bilang, pernah kamu gitu? Ya terus terang saja. Saya saja yang cuci piring. PKK, saya saja cuci piring. Ada tak begitu? Jadi kalau kita betul-betul sayang ibu bapak kita, kita harus menghormati ibu bapak kita dengan caranya. Hal yang kedua adalah apa saja yang mereka suruh kita harus lakukan. Demikian halnya juga dengan firman Tuhan yang kita selalu dengar. Bukan saja kita sebagai hamba Tuhan yang hanya mendengar tiap hari minggu di gereja, menyanyi sana sini melompat, teriak-teriak menyanyi, mendengar firman Tuhan, lalu keluar dengan tangan kosong. Ya, tetapi kita harus menjadi anak Tuhan yang menghormati Tuhan, menghormati ibu bapak kita. Pulang, sewaktu kita melangkah keluar daripada gereja, kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Jadi itulah itu. Nah kalau saya sendiri saja, kalau saya pastor berkhotbah, saya kasihkan anak diri sendiri dulu. Apa yang saya harus bawa renungan hari ini? Lalu apa yang menjadi kehidupan sehari-hari saya baca itu dalam firman Tuhan, saya kasihkan hidup saya sendiri. Saya kasihkan hidup saya sendiri. Karena firman Tuhan inilah yang membentuk moralitas ataupun keseluruhan moral manusia ini. Banyak buku yang harus kita baca, tetapi tidak sebanding dengan firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga, yang terakhir, lapar sudah ada bubur yang bilang saya tadi kan, sama lah. Rahasia. Yang ketiga, yang seharusnya kita lakukan, bagaimana cara kita menghormati dan bagaimana kalau kita melakukan kalau kita benar-benar sayang ibu bapak kita, selain daripada melakukan apa saja yang disuruh oleh ibu bapak kita, tetapi ada satu hal yang kita lupa, yaitu kita harus mendengar dan melakukan setiap nasihat orang tua kita, ibu bapak kita. Kalau mama saya dulu, kalau dia marah saya sambil cakap, dia sambil cubit sini saya. Itulah saya cakap, mama ini cubit saja, saya bilang. Waktu umur saya kecil-kecil lagi, cubit saja. Kenapa? Itu adalah saya punya kaca jalan.
Jadi mustahil lah ibu bapak kita kalau marah tidak marah sembarangan kan ibu bapak begitu kan? Nah kalau yang PMM ini yang sudah apa ini sudah PMM yang sudah tua, kalau kamu sudah kawin itu kalau kamu mempunyai anak kamu paham juga itu apa itu rumah tangga, apa itu ibu bapak. Kamu akan merasakan kembali apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kita dahulu mungkin lebih jajan daripada anak-anak kita sekarang. Tetapi bagaimana cara kita supaya kita panjang umur? Bagaimana kalau kita mempunyai panjang umur di dunia ini adalah selain daripada kita mencintai ibu bapak kita, selain daripada kita menghormati ibu bapak kita, lakukanlah setiap apa saja yang disuruh oleh orang tua, lakukanlah dan dengarlah betul-betul setiap demi nasihat demi nasihat ibu bapak kita. Kalau dia bilang jangan mencuri, jangan membohong, jangan arah main, janganlah. Karena kenapa? Ada di sebaliknya kenapa ibu bapak melarang kita. Kalau kita melanggar dan tidak mendengar ibu bapak kita, pasti umur kita tidak. Kamu yang jawab, akan diri. Ini, kalau kita tidak mendengar nasihat ibu bapak, apa akan terjadi dalam hidup kita? Ketulahan kan? Ketulahan lalu tidak panjang umur kita. Seperti yang pas alami pada ketika dahulu. Mama saya bilang, jangan kamu pergi minum di hari. Nanti kau mabuk, kau jatuh lagi. Waktu saya start mabuk, mama saya cakap, jangan pergi minum. Saya bilang dengan mama saya, apa kau rasa anak? Korek. Waktu saya eksiden dan waktu saya sedang, mama saya di samping saya. Dan waktu itu ada sudah mus di sini tempat kasih masuk itu begitu bubur. Mama saya marah-marah dengan saya, lalu dia mengatakan seperti begini, dia kembalikan lagi. Apa kau rasa korek? Nah, sekiranya kalau pastor mendengar ibu bapak ataupun nasihat mama saya pada ketika itu, ataupun mami saya pada ketika itu, apa yang terjadi dalam hidup saya? Pasti saya tidak mempunyai kecelakaan, kan? Jadi itulah mengapa kita harus mendengar, bukan saja mendengar, dan juga kita harus mentaati firman Tuhan ataupun mentaati nasihat ibu bapak kita. Kalau kita mentaati dua hal ini, firman Tuhan dan mendengar nasihat ibu bapak kita, pasti panjang umur hidup kita dan pasti hidup Anda, saya dan saudara diberkati Tuhan senantiasa. Dan bukan saja Anda diberkati, tapi panjang umur Anda dan hidup Anda di dunia ini akan semakin serupa dengan siapa? Kristus. Itu tema utama yang saya bisa bahas. Nah, kalau kita hilang rasa hormat, pasti tema ini akan hilang di dalam hati kita. Tiada sudah mencintai ibu bapak kita, tapi saya benci betul. Saya punya mama selalu suruh cuci piring. Dia bilang ini si bapak ini datang mengamuk, marah-marah, bikin stres. Pibit, dia bilang terus jalan. Jadi itulah itu. Jadi saudara, bapak, ibu, BNM, adik-adik yang diberkati Tuhan, bagaimana cara kita dan apa yang harus kita lakukan kalau seandainya saudara betul-betul mencintai ibu bapak kita? Pertama, menghormati. Dan bagaimana kita menghormati? Lakukan apa saja yang disuruh oleh orang tua dan mendengar dan mentaati nasihat-nasihat ibu bapak. Ada amin? Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Baik, sampai saya saja firman Tuhan yang saya kongsikan, dan minggu hadapan ada firman Tuhan yang saya kongsikan.
lebih menarik lagi, yaitu menggunakan seadanya ada, menggunakan sebaiknya ada apa ada dengan kamu, seperti yang dilakukan oleh Simpson. Siapa yang membunuh musuh dengan menggunakan rahang keldai? Pilih. Siapa yang membunuh musuh dengan menggunakan rahang keldai saja? Itulah kita punya firman Tuhan minggu depan. Itu makanya pergunakanlah ada yang ada pada Anda. Siapa yang menggunakan rahang keldai? Paling kuat orang dia. Dia boleh kasih bangunan, dia boleh kasih buka rahang itu sehingga panjang rambut dia. Tapi datang seorang wanita lalu dia gunting rambut, lalu dia tidak kuat sudah. Siapa? Simpson. Jadi itulah kita punya renungan ataupun firman Tuhan minggu depan ya. Harap BMM datang kalau ada kesempatan, karena firman Tuhan ini sangat menarik buat saya dan saudara semua. Baik, mari kita berdoa, dan pastor yang memimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami dapat disajikan lewat daripada tema kami tentang bagaimana kami betul-betul mencintai kedua-dua itu Bapa kami. Dan inilah yang harus kami lakukan, yaitu menghormati Bapa kami. Bukan cara menghormati, yaitu kami mendengar dan kami melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh orang tua kami. Dan bila mana kami melakukan hal itu, maka panjanglah umur kami dan kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Indonesia Pilot ini. Kau juga memberkati mereka, mengurapi mereka dengan secara khususnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi hamba-Mu yang sedang menjalankan tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran ya Bapa, hamba-Mu ini sangat terbatas. Ada hal-hal lagi, perkara-perkara lagi yang sulit kami paham dan sulit kami sampaikan. Namun Roh Kudus pula yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin. Oke, dipersilakan dosen berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada yang memimpin. Oke, baiklah, terima kasih Pastor atas perkongsian firman Tuhan yang baru saja beliau peringatkan kepada kita. Jumpa minggu depan. Oke, baiklah, sekarang saya beri masa untuk sedikit pemberian kasih dari PKK untuk pengkhotbah kita pada hari ini. Untuk menyempurnakan acara ini, saya minta pengerusi PKK untuk menyampaikan sedikit pemberian kasih untuk pastor. Oke, kamera ada sudah tegakkan. Oke.
Saya ingat tadi sudah, tapi jangan bilang. Siapa yang bagi? Pengurusi lagi. Pengurusi PKK. Ada satu lagi. Saya persilakan untuk saya baru dengar. Untuk pemberian kasih yang kedua, kami minta pengurusi Natal atau pelaksana Natal untuk menerima. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk pengurusi Natal dan pengurusi PKK. Baiklah, sekarang kita beralih untuk ruangan pengumuman. Ruangan pengumuman jika ada. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC kita karena memberi ruang untuk menyampaikan pengumuman. Oke, pengumuman daripada saya, Yorino, kita bagi bapak-bapak lah, untuk bapak-bapak saja, kita adakan gotong royong untuk membersihkan kawasan gereja. Jadi saya bercakap kira-kira hari Jumat untuk melaksanakan ini gotong royong. Jadi macam mana bapak-bapak, ada bertahankah ataupun kita setujukah dengan tarikh hari Jumat setelah petang untuk mengadakan gotong royong membersihkan kawasan gereja dan rumah pastor? Kalau setuju, kita tetapkan, dan mungkin kerja yang kita lakukan sekali lagi adalah memasang ataupun menyambung pipe gravity untuk gereja dan rumah pastor. Nanti segala keperluan kita bincang selepas ibadah lah, nanti mana-mana yang perlu dibalik, perlu sambungan-sambungan Molano, kita beritahu lah. Nanti kita akan tulis dan beli lebih awal sebelum gotong royong. Jadi ini yang permintaanku. Dan pengumuman kedua, gotong royong masalah jam 2 malam, jam 2 petang. Oke, pengumuman kedua Intorakon. Saya mohon kerjasama kepada ahli jabatan kuasa Pranatal 2025. Nanti kita akan mesyuarat di rumah kemudian lah selepas menikmati bubur kalau ada. Jadi tidak lama, sekejap sudah itu mesyuarat IJKM. Jadi ini Intorakon. Terima kasih. Halo, oke, shalom. Kami teruskan saja pengumuman tentang pelayanan pada minggu hadapan. Kebaktian biasaan. Oke, kalau ibu-ibu mau selipkan minggu depan dengan rehearsal, boleh jalankan. Jadi kebaktian ibu-ibu, Pranatal ibu-ibu akan berlangsung pada 16 bulan 11. Jadi segala pembelajaran boleh atur minggu hadapan. Habis sisa menyampaikan ibu-ibu telah makasih paham. Oke, pungutan irau boleh sudah bagi kepada pada hari kita atau dengan Paulus. Saya umumkan sekali lagi, satu orang ataupun satu kepala 30 ringgit, anak yang bersekolah di SMK 10 ringgit, anak di sekolah rendah 6 ringgit, anak yang lapasan tidak bekerja 10 ringgit, anak
anak-anak di perantauan RM 30 ringgit. Jadi ya apa-apa anu